Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Nah, ini saya akan memperlihatkan pakan yang biasa saya gunakan ya. Pakan sehari-hari yang biasa saya gunakan untuk lini saya. Untuk teman-teman yang kemarin nanya juga pakan untuk setiap harinya itu apa. Nah, ini teman-teman. Pakan yang saya gunakan adalah ampas tahu. Nih, ampas tahu ya. Ini satu karung stok untuk 2 minggu teman-teman. Nah itu ya. Nah jadi saya sudah sering mengatakan kepada teman-teman, pakan itu penting. Pakan itu kunci utama dalam beternak. Kalau kita tidak mempunyai pakan yang cukup, nah kita akan kewalahan dalam beternak. Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman yang mau beternak, usahakan cari pakan dulu yang paling banyak ataupun yang paling ada di sekitar teman-teman, yang paling mudah dicari. Jadi kenapa harus seperti itu? Nah, karena nantinya pakan akan menunjang kebutuhan ternak ya, supaya ternak itu cepat berkembang biak ataupun cepat besarnya. Kalau kita mengejarnya tentang bobot, nah ini akan cepat gemuknya. Nah jadi pakan itu sangat penting. Nah bukan cuma penting dalam hal manfaatnya, juga penting dalam hal biayanya. Nah pakan itu harus dengan harga yang paling murah, semurah mungkin, tapi dengan nutrisi yang sebaik mungkin. Jadi seperti itu teman-teman. Nah sebisa mungkin kita cari pakan yang ada di sekitar kita, yang paling mudah kita cari dengan harga yang paling murah dan nutrisi yang paling bagus. Nah itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita beternak, wah pakannya nanti aja lah, kita nanti carinya, wah pakannya gampang. Jangan seperti itu teman-teman. Kalau kita niat ataupun kita mau memfokuskan usaha ternak kita, sebisa mungkin kita harus menyediakan pakan yang cukup, atau kita menanam bank pakan ya, seperti odot, kajahan, pacong, indigo vera, terus kaliandra, lamtoro, dan lain-lain ya. Nah itu mungkin bagus teman-teman, bisa dijadikan pakan yang bagus karena hijauan-hijauan yang itu nutrisinya tinggi. Nah tapi kalau untuk teman-teman yang tidak mempunyai lahan, nah bagaimana cara supaya kita mendapatkan pakan? Dengan cara ya membeli ya, kita membeli ke tempat orang, kita mencari. Nah jadi sebisa mungkin teman-teman itu harus menyediakan pakan terlebih dahulu sebelum kita mempunyai ternak. Nah itu teman-teman, jadi kunci utamanya adalah pakan. Kalau kita tidak mempunyai pakan yang cukup, kita susahkan mencari pakan ya, walaupun pakan itu mempunyai nutrisi yang tinggi untuk ternak. Nah nantinya ketika stok pakan yang ada di tempat kita habis, nah kita akan kesusahan, kita akan mengalami kesusahan dalam memberikan pakan ke ternak. Apalagi ketika nutrisinya tinggi terus kita ganti dengan pakan yang nutrisinya rendah, nah pastinya ternaknya akan mengalami penurunan berat badan karena perubahan pakan yang biasanya bernutrisi tinggi menjadi pakan dengan nutrisi yang rendah itu teman-teman. Nah, jadi sebisa mungkin carilah pakan yang stoknya itu banyak ya, tidak harus pakan yang bagus-bagus banget teman-teman ya, tidak harus yang seperti itu, tapi carilah pakan yang stoknya banyak. Nah seperti ini ya, contoh ampas tahu di tempat saya stoknya banyak. Terus tinggal kita cari pakan tambahan ataupun pakan penguat, contoh seperti jagung giling, seperti polar, seperti konsentrat. Nah itu pakan penguatnya teman-teman. Nah dengan takaran itu yang sedikit ya, takarannya sedikit, tidak terlalu banyak, tidak terlalu tidak terlalu banyak intinya, tapi itu cuma sedikit. Nah gunanya untuk apa? Nah untuk menjadikan pakan penguat, penambah nutrisi, karena ampas tahu ini sudah bernutrisi tinggi ya, cukuplah nutrisinya, tapi kita tambahkan lagi pakan lain untuk menambah nutrisinya lagi, supaya di ternak kita itu nutrisi yang dihasilkan dari pakan mencukupi kebutuhan ternak. Nah, lebih bagus lagi ketika kita mengejar bobot ya.
pakan ini kita fermentasi ya, ditambah dengan pakan-pakan yang lain ya, seperti tadi yang saya bilang jagung ataupun ketela ataupun konsentrat ataupun polar. Nah, pakan-pakan yang seperti itu, nah nantinya kelincinya akan cepat sekali besar dan cepat sekali gemuknya teman-teman. Nah, ini khususnya untuk kelinci pedaging ya. Nah, ini untuk kelinci pedaging ini sangat bagus sekali teman-teman ya. Untuk kelinci pedaging seperti ini NZ ya, ini sangat bagus sekali untuk perkembangan berat badan ya. Bobot berat badan ini sangat dianjurkan ya menggunakan pakan fermentasi ya. Untuk kelinci indukan ataupun kelinci yang sedang hamil itu aman teman-teman ya, pakan fermentasi jadi tidak masalah, tinggal kalian menyetingnya aja ya, pakannya seperti apa itu. Jadi kalau untuk saya ya, lebih cocoknya ketika menggunakan pakan fermentasi itu untuk kelinci yang lebih mengejar bobot. Nah, tapi kalau untuk indukan kita untuk pakan tambahan aja, kita lebih banyaknya pakan hijauan kalau untuk indukan yang sedang hamil ataupun menyusui, karena nanti akan menghasilkan susu yang lebih bagus ya, susu yang lebih banyak untuk anakannya. Nah, jadi itu teman-teman ya, pakan itu paling penting. Nah, ini satu karung ini untuk stok 2 minggu di kandang saya teman-teman, awet teman-teman ya, harganya murah ya. Satu karung ini saya beli 35.000 kemarin ya, 35.000 karena efek pandemi jadi kedelai katanya mahal. Nah, terus pembuatan tahunya juga sedikit menurun. Nah, ampasnya agak sedikit naik, tapi kalau untuk ukuran 35.000 satu karung itu masih terbilang murah teman-teman. Biasanya 25 sampai 30.000 itu satu karung penuh. Nah, ini teman-teman ya, jadi ini pakan yang paling sering saya gunakan di kandang saya. Nah, untuk pemberiannya 1 kali sehari teman-teman ya. Ampas tahu ini saya berikan 1 kali sehari di sore hari ya, jadi pakan itu sangat paling penting. Nah, untuk teman-teman pemula ya, sudah saya katakan di video-video sebelumnya, carilah pakan yang paling mudah yang ada di tempat kalian. Entah itu kalau nggak harus ampas tahu teman-teman ya, nggak harus ampas tahu, ampas ketela juga bisa ya, ampas gandum juga bisa, ampas kecap, kemarin ada yang nanya juga, ampas kecap juga bisa, terus ampas bir juga bisa ya, apa aja yang penting pakan itu tidak beracun. Nah, itu tinggal kita olah, tinggal kita tambahkan jenis pakan yang lain supaya pakannya itu bervariasi teman-teman. Contoh misalkan ampas tahu ini kita campur dengan dedak, nah itu bagus teman-teman karena tidak satu jenis pakan ya, nanti nutrisinya juga akan bervariasi ya, akan lebih lengkap lagi ketika kita tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Nah, kalau untuk cukup ampas tahu sendiri ini termasuknya cukup ya, tapi lebih bagusnya lagi kita tambahkan seperti jagung ya, konsentrat ataupun pakan yang lain. Nah, ini lebih nutrisinya itu lebih lengkap, jadi di ternak kita itu nutrisinya lebih tercukupi. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya ya, pembahasan tentang pakan ya, sedikit pembahasan tentang pakan yang paling utama, pakan yang paling bagus adalah pakan yang bisa kita dapatkan gampang dimanapun ada ya, pakan yang melimpah ya, tidak harus pakan yang mahal, pakan yang murah pun bisa dijadikan pakan yang berkualitas, tergantung kita mau mengolahnya seperti apa ya. Jangan sampai kita itu cuma membuat pakan yang itu aja ya, istilahnya kayak pakan itu nutrisinya rendah tapi tetap diberikan tanpa diolah sedikit pun ya. Nah, mungkin cukup sekian, semoga bisa membantu teman-teman pemula ataupun teman-teman yang lain dalam mengembangkan dunia peternakan, terutama peternakan kelinci ya. Dan tentang pakan, jangan sampai kalian itu meremehkan, karena biaya pakan itu paling berpengaruh dalam peternak kelinci. Nah, itu teman-teman ya, cari pakan yang paling murah ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.